Halo, saya Iga, selamat tahun baru, dan dalam video pertama saya di tahun ini kita akan membahas tentang sanksi 50.000 bagi setiap orang yang kedapatan membuang sampah sembarangan di Kota Kupang. Mendengar berita ini saya sangat bahagia karena kini Kota Kupang dan NTT punya pemimpin yang peduli tentang sampah lebih daripada pemimpin-pemimpin yang sebelumnya. Ada seorang penulis di Kompasiana bernama El Roman de Fretes. Di dalam tulisannya pada tahun 2009, ia menulis tentang sampah yang ada di Kota Kupang, dan dalam tulisannya ia mengatakan bahwa setiap hari sampah yang tidak terangkut di Kota Kupang mencapai 239,347 meter kubik. Di dalam sebulan ada 7.180,41 meter kubik sampah yang tidak terangkut, dan dalam setahun akan menumpuk menjadi 86 juta lebih kubik per tahunnya. Mengapa sampai ada begitu banyak sampah yang tertinggal dan tidak diangkut oleh petugas kebersihan? Ada 3 faktor yang mempengaruhi kenapa bisa banyak sekali sampah yang tertinggal. Yang pertama ada faktor masyarakat. Masyarakat malas mengumpulkan sampah di bak sampah umum yang disiapkan pemerintah, dan juga memang ada masyarakat yang sembarangan membuang sampah. Yang kedua, faktor pemerintah. Sistem pengumpulan sampah dengan gaya jadul dan tidak mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, serta letak bak sampah yang terlalu jauh dan ukurannya kecil, membuat orang malas dan sistem pemungutan sampah pun menjadi tidak jelas. Lalu ada faktor lain, yakni banyaknya pemulung yang suka mengobrak-abrik sampah. Baiknya menurut saya, para pemulung ini direkrut saja oleh pemerintah dan dijadikan sebagai pegawai kebersihan. Dalam hal ini mereka bertugas mengolah sampah sama seperti yang dilakukan Bapak Ahok ketika ia masih menjabat sebagai gubernur. Selanjutnya seluruh Kota Kupang ini saya sudah perintahkan kepada wali kota untuk sampah tidak boleh ada buang sampah sembarang. Di pantai-pantai tidak boleh lagi ada sampah. Yang kedua, setiap 50 meter dari jalan, seluruh jalan harus punya bak sampah. Warga Kota Kupang yang buang sampah sembarang kita akan denda 50.000 supaya bersih dan tertib, ya. Ini adalah gebrakan yang sangat baik, tetapi ada beberapa hal teknis yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama, bagaimana cara menangkap pelaku pembuang sampah sembarangan tersebut? Apakah nanti ada polisi sampah atau semacam aplikasi untuk melapor, atau mungkin akan dipasang kamera di setiap sudut-sudut kota? Lalu yang kedua, Bapak Gubernur mengatakan bahwa setiap 50 meter ada bak sampah. Bak sampah seperti apa? Jangan sampai lagi bak sampahnya sama seperti yang ada sekarang, yang terbuka dan rawan dikorek-korek oleh hewan dan sampahnya akan berceceran. Dan juga kalau musim hujan seperti sekarang ini, maka sampah akan digenangi air, sebagian di bawah air, dan akan menyebarkan bau-bau yang tidak enak kemana-mana. Sebagai kesimpulan, yang pertama, sekarang sudah hampir 1 semester sejak wacana denda 50.000 bagi orang yang membuang sampah sembarangan ini dikeluarkan oleh Bapak Gubernur. Tapi sampai sekarang saya belum melihat realisasinya dengan nyata. Yang kedua, menurut saya pemerintah perlu menyelesaikan kedua masalah teknis di atas agar aturan ini dapat berjalan dengan baik dan dievaluasi juga dengan baik. Ketiga, kita sebagai penduduk Kota Kupang ataupun warga Nusa Tenggara Timur, masalah sampah sebenarnya adalah masalah kita juga. Karena itu kita tidak bisa menunggu pemerintah saja yang menyelesaikan masalah sampah ini, tapi ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai warga Nusa Tenggara Timur untuk mengurangi sampah yang ada di daerah kita. Yang pertama, mulailah dengan hal sederhana seperti tidak memakai kantung plastik atau kresek ketika berbelanja di pasar
atau swalayan, ataupun kios-kios kecil. Atau yang kedua, kalau terpaksa memakai kantong plastik atau kresek, usahakan jangan dipakai satu kali langsung dibuang, tapi disimpan dan kalau bisa digunakan lagi untuk keperluan berikutnya. Yang ketiga, selain itu, marilah kita mulai tertib buang sampah pada tempatnya. Orang Kupang bilang, janghar babiruk.